Sedulur, pernahkah terbersit di pikiran Anda mengapa kita dilahirkan di bumi ini dan apa tugas besar yang harus kita selesaikan sebelum pulang? Hari ini, Eyang ingin berbagi mutiara hikmah paling sepuh dalam jagat spiritual Jawa, yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Sebuah laku batin untuk mengenal siapa dirimu, siapa penciptamu, dan bagaimana caramu kembali menyatu dengannya dalam keadaan tersenyum. Sedulur kabeh, para pamiarsa yang saya cintai, kita mulai perjalanan batin ini dari kata sangkan. Apa sejatinya sangkan itu? Dalam kamus spiritual Jawa, sangkan bukan hanya berarti asal-usul biologis dari ayah dan ibu, namun lebih dalam dari itu. Sangkan adalah asal-usul sejati dari roh atau jiwa kita semua. Leluhur kita menggambarkan manusia itu seperti tokoh wayang yang digerakkan oleh dalang. Namun dalang yang sejati adalah Gusti Kang Maha Kawasa. Kita semua adalah percikan cahaya ilahi yang dititipkan pada raga yang terbuat dari saripati bumi. Memahami sangkan artinya mengenali jati diri kita yang suci sebelum kita kotor karena keinginan duniawi. Tirta Perwitasari, simbol kesucian asal-usul. Dalam cerita wayang, ada air kehidupan yang disebut Tirta Perwitasari. Air ini tidak ada di dunia fisik, melainkan ada di dalam batin manusia sendiri. Tirta Perwitasari adalah simbol dari sangkan kita, kesucian asal-usul kita dari Gusti. Ketika kita lahir, batin kita itu bening seperti air sumber yang baru keluar dari mata air. Tidak ada iri, dengki, atau sifat umuk atau pamer. Namun seiring waktu, air yang bening itu menjadi butek atau keruh karena campur tangan nafsu. Kita menjadi lupa bahwa jati diri asli kita itu suci. Memahami sangkan artinya kita harus kembali ngangsu atau menimba air kesucian itu dari dalam batin. Kita harus membersihkan hati agar bisa merasakan getaran cahaya Gusti yang selalu menuntun. Orang yang mengenali sangkannya tidak akan mudah kumalungkung karena dia tahu bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan yang suatu saat akan diambil kembali. Manusia sebagai kaula, sifat asli yang merunduk. Dalam falsafah Jawa, manusia disebut sebagai kaula. Kata ini memiliki makna yang dalam, yaitu sifat asli manusia yang harus merunduk di hadapan Sang Pencipta. Kita tidak memiliki daya apa-apa. Semua kekuatan berasal dari sangkan kita. Sifat kaula inilah yang sering dilupakan manusia modern. Banyak orang merasa hebat karena pangkat atau hartanya. Mereka lupa bahwa itu semua tidak langgeng. Mengenal sangkan berarti menghidupkan kembali sifat kaula di dalam batin. Orang yang sifat kaulanya hidup akan menjadi pribadi yang andap asor atau rendah hati. Dia tidak akan adigang, adigung, adiguna, mengandalkan kekuatan, kepintaran, dan keluhurannya. Dia sadar bahwa dirinya hanyalah debu di hadapan Sang Khalik. Sifat merunduk ini bukan berarti lemah, tapi justru menjadi sumber kekuatan batin yang sejati. Sebab orang yang merunduk akan selalu mendapat pertolongan dari alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh sedulur dari berbagai keyakinan. Sugeng rawuh di channel Primbon Bah Ulu-Ulu, Bah Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kelirong, Kebumen, tempat berbagi ilmu leluhur Jawa yang penuh pitutur lan pangeling-eling. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan share
agar channel ini terus istiqomah nguri-uri budaya Jawa, agar wejangan leluhur Jawa bisa terus lestari dan berbagi manfaat. Sedulur kabeh, tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar. Dari Sabang sampai Merauke, kita satukan doa. Sadurunge lanjut, tulisin kota asal panjenengan di kolom komentar. Mbah doakan, sing duwe hutang, mugi enggal lunas. Sing lagi sakit, mugi enggal pinaringan sehat. Sing golek gawean, mugi ketemu kerjo sing dikarepake. Mugi uripe tansah kebak berkah lan kabagian. Amin. Sedulur kabeh, para pamiarsa yang mulia, setelah kita memahami dari mana asal kita, pertanyaan selanjutnya adalah, mau kemana kita ini? Inilah inti dari Paraning. Jika sangkan itu titik awal, maka paran itu titik tujuan. Orang Jawa sering memberi peringatan bahwa hidup itu ibarat mampir ngombe, hanya mampir sejenak untuk minum. Namun masalahnya, banyak manusia yang saking asiknya minum di kedai dunia, sampai lupa bahwa dia adalah musafir yang harus melanjutkan perjalanan. Orang yang lupa parane itu ibarat nahkoda yang kehilangan kompas. Dia akan terombang-ambing ombak nafsu dan akhirnya karam dalam penyesalan. 1. Ngelmu kasampurnan. Pulang dalam keadaan utuh. Tujuan akhir manusia Jawa adalah meraih kasampurnan. Bukan berarti kita menjadi manusia tanpa salah, tapi artinya kita bisa kembali kepada Gusti dengan batin yang bersih, sama seperti saat kita baru keluar dari sangkan kita. Paraning menuntut kita untuk selalu memperbaiki raga dan jiwa setiap hari. Banyak orang mengira paraning hanya soal kematian, padahal paraning ditentukan dari setiap langkah kita hari ini. Setiap keputusan, setiap ucapan, dan setiap niat di hati sebenarnya sedang membuat peta jalan untuk kepulangan kita. Orang yang parannya benar akan selalu merasa ayem karena dia tahu setiap hari dia berjalan mendekat menuju cahaya sejati, bukan malah menjauh karena tertutup gelapnya dunia. Manunggaling kawula Gusti. Keselarasan niat dan kehendak. Di tingkatan yang lebih dalam, paraning adalah meraih kondisi manunggaling kawula Gusti. Jangan salah paham, ini bukan berarti manusia jadi Tuhan, tapi artinya kehendak manusia sudah selaras dengan kehendak Gusti. Orang yang sudah memiliki arah paran yang jelas tidak akan punya keinginan yang aneh-aneh. Dia tidak akan ngege mangsa atau memaksakan kehendaknya sendiri. Dalam dunia kerja, laku paraning ini dipraktekkan dengan cara sepi ing pamrih, rame ing gawe. Dia bekerja totalitas, tapi hatinya tidak terikat pada hasilnya. Dia pasrah kepada Gusti. Karena dia tahu pangkat dan harta tidak akan bisa dibawa mati untuk sangon atau bekal pulang. Yang bisa dibawa hanyalah amal kebajikan dan batin yang sudah selaras dengan sumber asalnya. Kita harus sering-sering mening agar kompas batin kita tidak melenceng dari arah pulang yang sejati. Dumadi berarti menjadi manusia yang dadi dan bermanfaat bagi sesama. Sedulur kabeh, para pemirsa yang saya muliakan, setelah kita mengenal asal, sangkan, dan tahu arah tujuan kita, paran,
Kini sampailah kita pada intinya, yaitu dumadi. Kata dumadi artinya adalah proses menjadi atau kejadian yang sedang berlangsung. Selama jantung masih berdetak dan nafas masih mengalir, kita semua sedang dalam proses dumadi. Dalam filosofi Jawa, tidak semua orang yang hidup itu bisa disebut sudah dadi atau menjadi manusia seutuhnya. Banyak orang yang raganya manusia, tapi jiwanya masih terjebak dalam sifat-sifat hewani atau ego yang tinggi. Menjadi manusia yang dumadi berarti menjadi sosok yang bermanfaat bagi alam semesta. 1. Memayu hayuning bawana, tugas suci di bumi. Seorang manusia yang sudah memahami sangkan paraning dumadi akan memiliki prinsip hidup memayu hayuning bawana. Artinya, keberadaan kita di dunia ini tugasnya adalah untuk memperindah keindahan dunia. Kita bukan datang untuk merusak, menyakiti, atau menebar kebencian. Prakteknya, jika Anda seorang pemimpin, jadilah pengayom yang adil. Jika Anda seorang pekerja, bekerjalah dengan jujur. Bahkan jika Anda hanya seorang tetangga, jadilah orang yang kehadirannya menyejukkan. Maknanya, proses dumadi ini adalah ujian penyaringan. Dunia adalah sekolah besar tempat jiwa kita ditempa. Setiap masalah yang datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk ngodok atau menggodok mental kita agar menjadi emas yang murni. Manusia yang dadi adalah mereka yang tetap berbuat baik meskipun disakiti dan tetap rendah hati meskipun dipuji. 2. Ngasah mesu budi, mengolah rasa di tengah dunia. Dalam proses dumadi, kita harus rajin melakukan mesu budi. Artinya, kita harus terus mengasah akal budi dan kepekaan rasa kita. Dunia modern ini penuh dengan kebisingan yang sering membuat batin kita menjadi tumpul. Kita sering terlalu sibuk mengurus hal-hal luar, materi, sampai lupa mengurus hal-hal dalam, ruhani. Prakteknya, luangkan waktu untuk neng, ning, nung, dan nang. Neng, meneng atau diam. Ning, wening atau bening. Nung, kesinungan atau mendapat petunjuk. Dan nang, menang atau menang atas diri sendiri. Maknanya, manusia yang berhasil dalam proses dumadinya adalah mereka yang bisa menguasai hawa nafsunya sendiri. Mereka tidak lagi disetir oleh kemarahan, keserakahan, atau rasa iri. Mereka hidup dengan semeleh atau pasrah yang aktif, melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan segalanya pada kersane Gusti. Inilah puncak dari karakter manusia Jawa yang tangguh, namun lembut hatinya. 3. Kesimpulan, menjadi warisan yang indah. Mbah dan sedulur semua, hidup ini adalah sebuah seni. Sangkan Paraning Dumadi mengajarkan kita bahwa hidup tidak boleh dijalani dengan sembarangan. Kita harus selalu ingat, urip iku mong mampir ngombe, nanging aja ngombe sing marai mendem. Hidup itu cuma mampir minum, tapi jangan minum hal-hal yang membuatmu mabuk atau lupa diri. Jadilah manusia yang kehadirannya diinginkan dan kepergiannya ditangisi karena kebaikannya. Ketika kita sudah benar-benar menjadi manusia yang dumadi, maka jalan pulang kita akan menjadi sangat indah. Kita tidak akan takut pada hari tua atau kematian, karena kita tahu kita sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Mari kita jalani proses dumadi ini dengan penuh syukur, agar kita bisa kembali ke sangkan kita dengan membawa senyuman abadi. Sedulur kabeh, para pamiarsa sing tansah pinderkahan, mungkin ado sing batin. Eyang niku fiuk sufi dhuwur
nopo saged dadi kenyataan kagem kula sing mung wong cilik? Jawabane, justru ilmu niki sing gawe wong cilik dadi wong gedhe batinipun. Memahami sangkan paraning dumadi iku bukan hanya hafalan kata-kata, tapi harus tumanem tertanam dalam perilaku. Ini adalah kunci bagaimana filosofi sepuh ini bekerja secara ajaib mengubah nasib panjenengan. Siji, laku eling lan waspada ing jaman edan. Di zaman yang serba cepat dan penuh di budaya ini, banyak orang kehilangan arah karena hanya mengejar dumadi, proses mencari materi, tapi lupa akan parannya tujuan sejatinya. Prakteknya, saat panjenengan bekerja atau berbisnis, selalu pasang niat bahwa pekerjaan ini adalah sarana ibadah. Jika ada godaan untuk curang atau korupsi, segera ingat sangkan panjenengan yang suci. Katakan dalam hati, aku asale suci, moso arep balik dadi reget. Dampaknya, orang yang punya rem batin seperti ini akan dijauhkan dari mara bahaya. Alam semesta akan menjadi pagar alami bagi orang-orang yang menjaga kesucian asal-usulnya. Panjenengan akan selamat dari fitnah dan selamat dari jerat hukum dunia karena batin panjenengan sudah dijaga oleh Gusti. Sumeleh tanpa semeleh, pasrah yang berdaya. Banyak orang salah mengira bahwa pasrah itu menyerah. Padahal dalam ilmu Jawa, sumeleh itu adalah puncak dari kekuatan. Prakteknya, lakukan tugas panjenengan sebaik mungkin, lalu serahkan hasilnya kepada sang pemegang skenario kehidupan. Inilah aplikasi dari menyelaraskan dumadi dengan paraning. Dampaknya, panjenengan tidak akan pernah terkena penyakit hati seperti stres, iri hati, atau depresi. Saat gagal, panjenengan tahu itu bagian dari proses pencucian diri. Saat berhasil, panjenengan tidak jemawa karena tahu itu hanya titipan sangkan. Ketenangan batin inilah yang akan memancarkan aura kewibawaan yang luar biasa. Orang akan segan dan hormat melihat ketenangan panjenengan. Warisane anak putu, membangun kebenaran yang langgeng. Tujuan terakhir dari memahami filosofi ini adalah meninggalkan jejak yang baik. Gajah mati ninggal gading, menungso mati ninggal jeneng. Prakteknya, mulailah membangun investasi batin. Berbuat baiklah tanpa harus pamer, sepi ing pamrih. Jadikan rumah tangga panjenengan sebagai tempat untuk mengajarkan budi pekerti ini kepada anak cucu. Dampaknya, kekuatan sangkan paraning dumadi akan mengalir pada garis keturunan. Anak cucu panjenengan akan menjadi orang-orang yang berisi dan beruntung, bejo, karena mewarisi energi kesucian dari orang tuanya. Inilah rahasia kenapa keluarga para sesepuh zaman dulu tetap terhormat meskipun hidup dalam kesederhanaan. Kesimpulan akhir, jumbuhing kawulo Gusti. Mbah dan sedulur semua, penutup dari eyang hanya satu. Sangkan paraning dumadi adalah jembatan untuk mencapai jumbuh. Jika panjenengan sudah selaras dengan alam dan Tuhan, maka jagat raya pun akan melayani kebutuhan panjenengan. Rezeki akan mengejar panjenengan, keselamatan akan memayungi panjenengan, dan ketenangan akan selalu mendekap jiwa panjenengan. Jadilah manusia yang utuh, yang tahu jalan pulang, agar hidupmu tidak sia-sia di bumi pertiwi ini. Sedulur kabeh, para pamiarsa ingkang saya mulyakaken. Tibalah kita di penghujung pembahasan. Ilmu sangkan paraning dumadi bukanlah sekadar teori untuk diperdebatkan, melainkan kompas untuk dijalankan. Eyang ingin memberikan panduan sederhana bagi panjenengan
yang ingin mulai menata hidup agar selaras dengan asal dan tujuan sejati. Tidak perlu melakukan ritual yang berat. Mulailah dari hal-hal kecil yang ada di hadapan panjenengan dinten niki. 1. Lakukan topong rame di tengah kesibukan. Banyak orang mengira tirakat itu harus masuk ke hutan atau gua. Padahal tirakat yang paling berat adalah topong rame. Artinya, raga kita boleh sibuk bekerja mencari nafkah di tengah keramaian, namun batin kita tetap sepi dari nafsu dan selalu bertautan dengan Gusti. Prakteknya, saat bekerja, sibukkan tanganmu dengan urusan dunia, tapi jangan biarkan hatimu terikat padanya. Tetaplah jujur, tetaplah tenang, dan jangan biarkan amarah dunia merusak kesucian batinmu. Inilah cara kita menjaga sangkan tetap bersih di tengah proses dumadi. 2. Jadikan solat atau meditasi sebagai momen pulang sejenak. Jangan anggap ibadah hanya sebagai kewajiban. Jadikan momen ibadah atau hening panjenengan sebagai latihan untuk paran pulang. Prakteknya, luangkan waktu minimal 10 menit sebelum tidur atau setelah bangun subuh untuk benar-benar mening. Bayangkan bahwa panjenengan sedang melepaskan semua atribut dunia, pangkat, harta, dan masalah, hanya untuk menghadap Sang Pencipta. Latihan mati dalam hidup ini akan membuat panjenengan tidak takut menghadapi kematian, karena panjenengan sudah sering berlatih pulang setiap hari. 3. Sedekah tanpa suara atau sepi ing pamrih. Salah satu cara mempercepat proses dumadi menjadi manusia yang dadi adalah dengan berbagi. Namun, rahasianya adalah jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan. Prakteknya, bantulah orang yang membutuhkan tanpa mengharap pujian, tanpa konten, dan tanpa kepentingan politik atau jabatan. Kebajikan yang dilakukan dalam sunyi akan berubah menjadi energi cahaya yang akan menerangi jalan paran panjenengan nanti. Inilah bekal yang sesungguhnya.